Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya Muhammad Nasirin Yusuf dari Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya sebagai PPK sekarang sedang mengikuti kegiatan pelatihan kompetensi PPK tipe C yang dilakukan oleh LKPP RI dengan model MOOC, Massive Online Course. Berikut izinkan saya menjelaskan proses perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021, Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa, pengguna anggaran selaku penanggung jawab kegiatan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang di dalamnya terdapat pengadaan barang dan jasa telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Identifikasi kebutuhan barang dan jasa sesuai dengan rencana kerja. Penyusunan spesifikasi teknis KK sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu memperhatikan ketersediaan barang dan jasa di pasaran. Kemudian yang keempat, ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk dan jasa dalam negeri. Kemudian penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis KAK sebagai dasar penyusunan anggaran. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, pengguna anggaran atau KPA dan PPK perlu mempertimbangkan hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya, analisis pasar, dan rekomendasi strategi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan yang menjadi ruang lingkup perencanaan pengadaan yaitu 1. Identifikasi PBJ, 2. Penetapan jenis barang dan jasa, penetapan cara pengadaan, 4. Pemaketan dan konsolidasi, 5. Waktu pemanfaatan barang dan jasa, dan yang ke-6 adalah kita harus memperhatikan ketersediaan anggaran. Kesemuanya itu yang saya sebutkan tadi harus diumumkan dalam RUP. Dalam review kebutuhan dan penetapan barang dan jasa, PPK harus mempertimbangkan berikut ini dalam menyusun perencanaan pengadaan untuk mencapai tujuan pengadaan, yaitu mengalokasikan paling sedikit 40% dari anggaran untuk UKM. Kemudian kewajiban penggunaan produk dalam negeri minimal kandungannya itu 40%. Kemudian pelaksanaan pengadaan PBJ harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Misalnya yang ramah lingkungan. Kemudian wajib memanfaatkan hasil penelitian dari dalam negeri. Maaf, ini kondisinya lagi hujan, jadi agak berisik sedikit. Tapi saya harapkan suara saya masih dapat didengarkan. Adapun identifikasi kebutuhan barang harus memperhatikan format tentang kebutuhan, yaitu suplai barang.
yaitu satu, kemudahan mendapatkan barang tersebut di pasaran. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut agar tidak terjadi gagal dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian tingkat komponen dalam negeri, kemudian asal barang. Selanjutnya dari segi kebutuhan, satu, kesesuaian barang yang dibutuhkan. Status kelayakan barang yang tersedia. Tiga, jadwal kebutuhan barang. 4, pihak yang memerlukan. 5, perkiraan biaya. Kemudian persyaratan lainnya, seperti pengiriman, cara pengangkutan, cara pemasangan, kebutuhan pelatihan, garansi, dan sebagainya. Kemudian kemungkinan konsolidasi. Dalam identifikasi kebutuhan barang dan jasa, kita harus memperhatikan beberapa hal, utamanya dalam identifikasi kebutuhan pekerjaan, diantaranya pekerjaan konstruksi, yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kesesuaian kebutuhan dengan pekerjaan konstruksi, kemudian kompleksitas pekerjaan konstruksi, kemudian keterlibatan usaha kecil, kemudian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi, kemudian penggunaan barang dan jasa, perkiraan biaya, presentasi komponen dalam negeri, serta studi kelayakan. Juga disertakan desain pekerjaan konstruksi, kontrak pekerjaan tahun jamak, pembebasan lahan. Itu untuk pekerjaan konstruksi ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk identifikasi kebutuhan jasa konsultasi, kita harus memperhatikan jenis jasa konsultasi yang dibutuhkan, kemudian fungsi dan manfaat dari kebutuhan jasa konsultasi, kemudian kuantitas dan spesifikasi, target yang ditetapkan, kemudian pihak yang akan menggunakan atau menerima manfaat tersebut, kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan, kemudian perkiraan biaya, selanjutnya ketersediaan pelaku usaha yang sesuai, kemudian kontrak tahun jamak. Sedangkan identifikasi kebutuhan pada jenis pengadaan jasa lainnya adalah kita harus memperhatikan kesesuaian kebutuhan jasa lainnya, kemudian fungsi dan manfaat jasa lainnya, target yang diharapkan. Namun untuk hal-hal yang rutin dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas setiap tahunnya. Misalnya pemeliharaan gedung, kebutuhan ATK, kemudian bensin bagi kendaraan yang sifatnya rutin gitu. Kemudian pelaksanaan pekerjaan, perlu diperhatikan juga perkiraan biaya, kemudian indikasi konsolidasi. Identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi, harus diperhatikan juga jenis pengadaan, jenis manfaat, waktu penyelesaian, penggunaan barang dan jasa, kontrak tahun jamak, kesiapan dokumen pekerjaan, dan kebutuhan konsultan pendamping. Review kebutuhan barang dan jasa. Jadi barang dan jasa itu perlu direview tentang kebutuhannya, yaitu menyampaikan data realisasi pengadaan kepada seluruh unit kerja pengguna untuk dilakukan review dan penyesuaian rencana kebutuhan untuk ke depan. Apabila ada perbedaan antara jumlah dan item yang diadakan dengan menggunakan konsumsi aktual dari para pengguna, maka dapat dilakukan penyesuaian kebutuhan tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan, yaitu pengguna barang dan jasa harus mengidentifikasi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan atau review atau
evaluasi terhadap kebutuhan dari tahun-tahun sebelumnya dan prediksi kebutuhan yang akan dilakukan atau pekerjaan yang akan dilakukan di tahun berikutnya. Kemudian dalam identifikasi kebutuhan ini dilakukan penetapan barang dan jasa, yaitu satu jenis barangnya, kemudian jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Jadi ada penetapan kebutuhan itu dilakukan melalui pengadaan model yang seperti apa. Pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan di atas menjadi satu paket pekerjaan terintegrasi. Berikutnya adalah penyusunan spesifikasi teknis dan KAK. Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK itu wajib dilakukan dalam tahap perencanaan ini. Kita dalam penyusunan spesifikasi teknis dan KAK ini untuk barang yang atau jasa yang sederhana itu sifatnya adalah sederhana. Kemudian dipersiapkan oleh pihak pabrikan inputnya, kemudian dipersiapkan oleh penyedia barang dan jasa. Proses pengadaannya yaitu diproses oleh pihak pabrikan. Kemudian outputnya berupa barang jadi, contohnya adalah printer, jasa transportasi, jasa penyewaan, renovasi gedung, dan lain sebagainya. Jenis spesifikasi teknis yaitu ada 4, spesifikasi untuk mutu, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktunya, kemudian spesifikasi tingkat layanan. Kemudian penggunaan spesifikasi mutu adalah yaitu terkait dengan jenis barang-barang yang akan diadakan tersebut, terkait dengan merek, standar, sampel, kemudian spesifikasi komposisi, kemudian fungsinya, kemudian bagaimana barang atau jasa tersebut dioperasikan. Selanjutnya adalah penggunaan spesifikasi jumlah dan waktu layanan. Spesifikasi jumlah, tingkat layanan, dan tingkat layanan. Kemudian penyusunan spesifikasi teknis juga berisi tentang informasi lainnya dalam spesifikasi teknis, yaitu latar belakang dan ruang lingkup. Khusus untuk pekerjaan konstruksi perlu menambahkan informasi latar belakang, pengadaan barang jasa, maksud dan tujuan, hal-hal yang membantu. Dalam penyusunan spesifikasi teknis, format spesifikasi barang dan jasa sederhana harus memperhatikan untuk barang itu ada latar belakang, kemudian ada maksud dan tujuan, ada nama satuan kerja, kemudian pejabat pengadaan, kemudian ada sumber dana, perkiraan biaya, kemudian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tenaga ahli terampil, spesifikasi teknis. Untuk jasa lainnya itu formatnya adalah ada latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, sumber dana, pejabat pembuat komitmen, dasar hukum, lingkup pekerjaan, jumlah, jadwal pekerjaan. Sedangkan untuk untuk pekerjaan konstruksi itu ada latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, organisasi pengguna, kemudian dasar hukum, sumber dana, kemudian ruang lingkup, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kualifikasi dan klasifikasi tenaga ahli, kemudian pengeluaran yang dihasilkan spesifikasi teknis sebagai berikut. Berikut saya sertakan contoh spesifikasi teknis pengadaan jasa catering, jamuan rapat, kegiatan penyuluhan, pencegahan stunting bagi ibu hamil. Ini latar belakangnya.
Latar belakangnya yaitu apa yang melatar belakangi kegiatan tersebut harus dilakukan. Misalnya ini dalam stunting itu bahwa di Indonesia itu banyak ditemukan kasus stunting yang dialami oleh anak-anak yang dimulai pada saat kehamilan ibu, yaitu kurangnya gizi yang diasup oleh ibu-ibu hamil. Kemudian ada maksud dan tujuan, yaitu melakukan pengadaan jasa catering, rapat, kegiatan penyusunan. Nah, tujuannya itu menyediakan makan siang atau kudapan peserta penyuluhan, menetapkan spesifikasi teknis makan siang dan kudapan snack. Kemudian nama satuan kerja itu Dinas Kesehatan Kota Ek. Kemudian pejabat pengadaannya siapa? Dalam hal ini adalah saya sendiri, Muhammad Nasirin Yusuf. Kemudian alamat itu di Jalan Pahlawan Kota Ek. Kemudian sumber dana itu dari APBD sebesar 140 juta. Jangka waktu pelaksanaan itu hanya 1 hari dan lingkupnya itu dapat dilihat di spesifikasinya, yaitu nasi kotak. Isinya adalah nasi sebanyak 2.100 untuk makan siang, berisi sayur, lauk hewani, lauk nabati, buah. Kemudian ada kudapan sebesar 2.100. Kemudian ada air mineral. Waktu pelaksanaan itu yaitu dikirim 30 menit sebelum pelaksanaan acara, yaitu pada jam 12. Jadi karena makan siangnya jam 12, maka dikirim sebelum jam 12, 30 menit sebelumnya. Dan untuk kudapan itu jam 10, maka dikirim 30 menit sebelumnya, yaitu jam 9.30. Kemudian harus menggunakan produk dalam negeri. Ini sekedar contoh untuk spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya adalah formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan untuk pengadaan jasa catering, jamuan rapat, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Ini sebagaimana contoh saya buat, dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ek. Satkernya adalah Dinas Kesehatan, kemudian PPK-nya saya sendiri Muhammad Nasirin. Programnya itu program pencegahan dan penanggulangan stunting, jenis pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian outputnya tersedianya jamuan kegiatan berupa makan siang. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu 1, macam atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan, pengadaan jasa catering, jamuan rapat. Kemudian fungsi dan manfaat, yaitu tersedianya jasa catering, jamuan rapat, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yaitu target dan sasaran yang diharapkan, yaitu terkelolanya penyediaan jamuan rapat bagi kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian waktunya itu 18 Mei. Kemudian dinas yang menggunakan, mengelola dan sebagainya itu Dinas Kesehatan Kota Ek. Kemudian terdapat pengadaan jasa lainnya sejenis yaitu lain ya. Kemudian 7, indikasi konsolidasi atas pengadaan barang jasa itu tidak ada. Kemudian yang ke-8,
Apakah jasa tersebut dibutuhkan untuk penunjang kegiatan yang bersifat rutin? Ya, betul, karena ini merupakan kegiatan yang sifatnya penting dan merupakan salah satu tujuan dari negara Republik Indonesia, yaitu memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya. Kemudian waktu pelaksanaannya itu 1 bulan. Kemudian pertanyaan pelaku usaha yang dinilai mampu ada apa tidak? Ya, ada. Kemudian tenaga yang diperlukan untuk penyedia jasa lainnya itu 10 orang dan biayanya adalah 140 juta. Kemudian selanjutnya adalah HPS dari kegiatan tersebut, yaitu kertas kerja penyusunan harga perkiraan sendiri, pengadaan jasa catering, rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil, yaitu 1 nasi kotak sebanyak 2.100 box, harganya 45, kemudian totalnya 94.500.000 rupiah. Sumber informasi adalah data penawaran dari pelaku usaha catering Kota X. Kemudian yang kedua jenisnya adalah kudapan atau snack, jumlahnya 2.100 box, jumlahnya per box adalah 20.000, totalnya adalah 42 juta. Kemudian data sumber informasi yang didapat dari penawaran dari pelaku usaha. Sedangkan grand totalnya adalah 136.500.000 rupiah. Harga sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelayanan kesehatan dan ongkos kirim. Ditetapkan oleh HPS, ditetapkan oleh PPK Mohon Nasirin Yusuf. Demikian Bapak Ibu tahapan dari proses perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PPK. Demikian, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari pengadaan barang tersebut dapat tercapai. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.